Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan melapaskan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena tidak ada kata yang dapat membalas detak jantung, tetesan aliran darah mengalir, napas yang kita hirup, langkah kaki, ayunan tangan, melainkan ungkapan dan ucapan Alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan melapaskan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ketabahan menjalani kehidupan, dan diberikan hidayah, nikmat iman dan istiqomah sampai akhir hayat hidup, menjadi hamba yang husnul khatimah. Yang keluar dari lisan kita adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tazkirah kita pada kesempatan kali ini ialah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Siapa itu orang tua? Orang tua itu adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Orang tua itu memiliki doa yang sangat luar biasa dibandingkan doa para ulama. Doa ulama itu mustajab makbul, tapi ada doa yang paling mustajab adalah doa orang tua, terutama doa ibu. Maka ketika berbicara tentang orang tua yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yang pertama adalah ibu. Ibu yang melahirkan kita. Ibu yang memberikan ASI-nya kepada kita 2 tahun lamanya. Ibu yang merawat, membesarkan, bahkan penuh cinta dan kasih sayang. Dan ada juga orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita adalah ayah. Maka seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kepada siapakah saya akan berbakti ya Rasulullah?" 3 kali Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu," dan baru kemudian ayah. Maka artinya apa? Kita mesti berbakti kepada kedua orang tua kita. Ibu yang melahirkan kita. 9 bulan 10 hari kita tinggal di rahimnya. Meregangkan nyawa ia melahirkan kita. Sehingga kita bisa hadir di atas dunia ini. Kalau seandainya ibu kita dihadapkan dengan 2 pilihan. Pak dokter berkata, "Wahai ibu, selamat, bayi ibu tidak selamat. Wahai ibu tidak selamat, bayi ibu akan selamat." Maka seorang ibu akan berkata, "Biarkan anakku selamat lahir di atas dunia ini, biar nyawa aku yang kukorbankan." Maka itulah dahsyatnya perjuangan seorang ibu. Setelah itu, apa lagi perjuangan seorang ibu? 2 tahun lamanya ia memberikan ASI kepada kita. Darahnya mengalir dalam diri kita. Habiskah setelah itu? Tidak. Dari umur 1 hari sampai 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Bahkan sampai saat ini, seorang ibu senantiasa mendoakan kita. Ketika berusia 1 hari sampai 10 tahun, seorang ibu selalu merawat kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Maka dalam keadaan duduk, merenunglah sejenak. Kalau seandainya kita berdosa kepada ibu kita, ucapan kita kasar kepada ibu kita, bahkan kita pernah membentak orang tua kita, ibu kita pernah menyakiti hati orang tua kita, terutama ibu, selagi hidup dia minta maaflah. Kemudian ada juga orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu ayah yang bertanggung jawab. Perlu dititik, ayah yang bertanggung jawab. Seperti apa ayah yang bertanggung jawab itu? Mencari nafkah yang halal sesuap nasi untuk belahan kasih sayang, belahan jiwa anak tercinta.
Bahkan seorang ayah itu ketika panas kepanasan, ketika hujan kehujanan, tidak ada lagi suhu badannya, panas pun dilaluinya, dingin pun ditempuhnya untuk membesarkan anak. Ada harapan seorang ayah, biarkanlah aku susah hari ini. Biarlah aku menderita hari ini. Bahkan sehabis sholat pun seorang ayah yang bertanggung jawab itu akan berdoa, ya Allah, aku berjuang ya Allah. Semoga anakku nanti menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil. Terkadang ayah kita itu pergi pagi, sholat di tengah perjalanan, makan di tengah hari, terkadang minum pun ditahannya, makannya ditahannya, pekerjaan ia lanjutkan, sampai sore pulang ke rumah. Padahal dia rasa capeknya ada, lelahnya ada, tapi ketika anak si buan hati belahan jiwa, rasa capek itu hilang. Karena ia cinta dan sayang kepada seorang anak. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah mengabadikan wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah aku, kata Allah. Jangan sekutukan aku, kata Allah. Setelah itu mutlak perintah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Berbuat baiklah kepada orang tua. Para ulama tafsir mengartikan wabil walidaini ihsana itu ialah berbuat baik kepada orang tua. Perkataan kita lembut, qurrata a'yun, menyenangkan hati orang tua kita. Apa makanan kesukaannya, makanan kesukaan dia, belikan. Apa yang diinginkannya selagi ada rezeki kita belikan. Kapan perlu kita naikkan umroh dan kita hajikan orang tua kita. Itu kalau rezeki kita ada. Maka kalau kita lihat tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, seorang ulama Indonesia, wabil walida ihsana itu diartikan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Pernahkah kita merasakan? Pernahkah kita merenung sejenak sehabis dari sholat di tengah malam? Mengapa rambut ayahku bisa memutih? Apakah rambut itu memutih karena umurnya tua? Benar. Tapi di dalam rambut dia memutih itu ada makna tersirat. Seorang ayah berpikir sebagai kepala rumah tangga. Seorang ayah berpikir untuk mencarikan nafkah yang halal untuk anak. Sampai rambutnya memutih. Itulah yang dilakukan oleh seorang ayah. Supaya anak dan istri bahagia. Pernahkah sehabis sholat kita merenung sejenak. Bahwa seorang ibu ketika ia tua, tangannya lagi tak berdaya. Kakinya tak lagi bisa dilangkahkan. Dia tua, rentah. Mengapa itu bisa terjadi? Seorang ibu terkuras tenaganya. Mulai dari melahirkan kita, membesarkan kita, seluruh urusan rumah tangga diurusi oleh seorang ibu. Itulah kehebatan seorang ibu dan seorang ayah. Maka renungkanlah. Selagi hidup, berbaktilah kepada kedua orang tua. Maka Rasulullah SAW pun menyampaikan dalam hadisnya, ridho Rabbi fi ridhol walidi, wasutullahi fi suhtil walidi. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Apapun yang ingin kita buat, kita ingin kuliah, mintalah ridho orang tua. Niscaya tak kala kita minta ridho orang tua, hidup kita akan penuh dengan berkah. Apalagi usaha, minta ridho dengan orang tua. Apalagi memilih jodoh, minta ridho kepada orang tua. Kalau seandainya kita meminta ridho kepada kedua orang tua kita, ridho ibu kita, terutama ibu, dalam memilih pasangan, insya Allah rumah tangga kita akan sakinah, mawaddah, warahmah. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya ada pesan tersirat dari seorang orang tua kepada anaknya. Kalaulah bisa ibu itu berkata menyampaikan pesan itu dari lubuk hati yang paling dalam, pasti akan kita indahkan. Apa sebenarnya makna tersirat hati seorang ibu?
Renungkan sejenak. Wahai anakku, dahulu engkau tinggal di rahim ibu nak 9 bulan 10 hari lamanya nak. Ketika itu engkau lahir nak. Ketika engkau lahir itu wahai anakku, dari umur 1 hari sampai 1 bulan sampai 5 tahun ibu yang memandikan engkau nak. Tidak terhitung nak. Ada ibu memandikan engkau 3 kali sehari nak. Ada ibu memandikan engkau 5 kali sehari nak, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Harapan ibu nak, dengan tangan ibu yang penuh dengan cinta dan kasih sayang nanti. Ketika ibu meninggal wahai anakku, tangan engkau jua nanti yang akan memandikan ibu nak. Ketika ibu meninggal dunia nantinya nak. Setelah itu wahai anakku, habis mandi nak, aku memakaikan pakaian keindahan. Pakaian yang cantik ibu kenakan kepada engkau wahai anakku. Tidak terhitung lamanya nak, penuh cinta dengan kasih sayang wahai anakku. Harapan ibu nak, engkau jua nanti akan memakaikan kain kapan untuk ibu 7 lapis. Kain kapan yang akan engkau pasangkan kepada ayah engkau wahai anakku. Renungkan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adakah harapan tersirat lagi hati seorang ibu dan seorang ayah? Ada. Dahulu nak, ibu yang mengantarkan engkau mulai dari sekolah TK, nak, SD, pondok pesantren, bahkan kuliah, engkau menjadi orang sukses, menjadi orang masyhur, dimanapun engkau dihormati, dimuliakan wahai anakku. Itu semua berkat ayah dan ibu nak. Ayahmu mencari nafkah wahai anakku, mencari biaya pendidikan supaya engkau dihormati, dimuliakan dimanapun engkau berada. Kami membesarkan engkau wahai anakku dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ketika engkau berhasil nak, bukan itu yang ibu harapkan. Engkau kuliah nak, engkau sarjana nak, engkau berpendidikan wahai anakku. Harapan ayah kepada engkau, harapan ibu kepada engkau. Ketika ibu meninggal nanti, engkau yang akan mengantarkan ibu ayah ke masjid. Engkau yang akan menjadi imam 4 takbir fardu kifayah wahai anakku. Itulah harapan tersirat dari hati seorang ibu dan seorang ayah. Cukup sampai di situ harapan tersirat seorang ayah dan seorang ibu? Tidak. Ada satu lagi harapan tersirat dari hati seorang ibu kepada sang anak, dari hati seorang ayah kepada sang anak. Ketika kecil dulu kita tidak bisa tidur berbaring, maka ibu nanti akan berdiri. Tak bisa berdiri, dia akan duduk. Segala cara akan dilakukan oleh seorang ibu supaya kita bisa tidur nyenyak di pangkuan pelukannya yang penuh cinta dan kasih sayang. Ada harapan yang satu lagi. Wahai anakku, dahulu engkau tidur di tangan ayahmu, dahulu engkau tidur di tangan ibumu. Maka ketika ibu meninggal nanti nak, ayahmu meninggal nanti nak, tangan engkau lah yang akan meletakkan kepala ibumu, kepala ayahmu nanti menghadap kiblat, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Renungkan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah anak kita boleh menjadi seorang polisi? Boleh, TNI boleh. Tapi mau jadi apapun silakan. Harapan kita adalah ia pandai agama, pandai membaca doa Allahumma gfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pandai membacakan surah Al-Fatihah, pandai membacakan surah Yasin. Ketika kita tiada nantinya, diambilnya sajadah, diambilnya Al-Quran, salat sunat tahajud 2 rakaat, dibentangkan sajadah, dibacakan surah Al-Fatihah, dibacakan surah Yasin, diniatkan untuk kita. Itulah bekal yang akan kita tunggu nanti ketika kita berada di dalam 2 meter kali 2 meter. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dapat kita ambil hikmah bahwa selagi hidup orang tua, sayangi, cintai, berbaktilah. Ketika tidak ada, doakanlah. Maka kalau kita ingin bahagia hidup dari dunia dan akhirat, kunci utamanya adalah carilah ridho orang tua kita, agar hidup kita penuh berkah, selamat dari dunia sampai akhirat. Karena doa orang tua itu mustajab, maka cintailah, sayangilah ia ketika tiada. Tapi
kalau dia telah meninggal dunia nanti, tak ada dapat lagi yang akan mengobati rindu kita, melainkan lantunan doa-doa di sepertiga malam. Semoga tazkirah singkat ini menyentuh hati kita, menyentuh kalbu kita, dan kita menjadi anak yang tahu diri, anak yang tahu balas budi, anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.